Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ أَيْضًا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Al-ayatan amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara, saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini setelah kita di sini bersama-sama berjamaah melaksanakan salat maghrib, kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu thalabul ilmi, mempelajari agama Islam. Kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah sempurna menyelesaikan tugas engkau, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan melaksanakan kewajiban berikutnya. Dan demikianlah kita hendaknya dalam hidup ini berusaha, pertama, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Faragha, kata para ulama, itu melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, sesuai dengan kemampuan kita. Dan fokuslah melakukannya. Jangan mengingat-ingat apa yang sudah terjadi dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Itu nanti ada waktunya, kalau masih Allah beri waktu itu pun. Tapi yang sedang kita lakukan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Fokuskan pikiran kita, curahkan segenap kemampuan kita dalam mengerjakannya sehingga menghasilkan kesempurnaan. Nah, kalau sudah selesai, maka lakukan lagi kewajiban berikutnya dan terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, tentu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah ini harus continue, istiqomah. Kemarin atau bulan kemarin Ramadan, kita giat beribadah, kita banyak beribadah. Maka begitu selesai Ramadan bukan berarti ibadah kita selesai. Selesainya ibadah kalau hidup kita di dunia selesai. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabb engkau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Maka beliau mengatakan al-mudawamah, terus menerus, continue, berkesinambungan.
dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu sebab yang menghentikannya kecuali satu saja, yaitu al-maut, kematian. Nah, ini yang harus kita camkan. Sehingga selesai Ramadan, kemudian kita tutup dengan berhari raya Idul Fitri. Tidak kemudian kita bersantai-santai, bermalas-malas, seolah-olah sudah selesai gitu. Kan sudah mencurahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan ibadah. Setelah itu santai. Nah, ini harus diwaspadai, santai yang terus-menerus ini. Karena tempat dan waktu yang sesungguhnya untuk kita bersantai-santai dengan sebenar-benar santai bukan di sini, tapi di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin menganggap hari raya Idul Fitri hari kemenangan. Itu masih perlu ditinjau kembali. Yang jelas Idul Fitri hari raya bagi kaum muslimin, yang mana pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari kita makan-makan, kita minum-minum dan zikir kepada Allah. Tapi apakah itu adalah sebuah kemenangan? Ya belum tentu. Kita tidak tahu. Akan tetapi dengan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan ibadah puasa, untuk memiliki predikat muttaqin. Dan predikat ini menghantarkan kepada kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya itu di akhirat. Yaitu seperti yang Allah tandaskan di dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat 185. Itu. Di mana di ayat tersebut Allah berfirman, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Nah, itu kemenangan. Ya, jadi jangan lalai dan jangan terlena dengan istilah sebagian orang hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Seolah-olah kita sudah betul-betul juara, meraih kemenangan yang hakiki. Tidak demikian. Ya, hanya itu adalah hari kita bergembira. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat yang lain juga punya hari raya, umat Islam punya hari raya sendiri. Setiap tahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Setiap pekan sekali, yaitu hari Jumat. Ya, nah maka setelah itu jangan kita lalai. Terus lagi kita selagi masih hidup di dunia ini, aktifkan kembali semangat kita, panaskan kembali motor iman kita. Untuk apa? Ya tetap melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Menuntut ilmu, tidak kemudian habis hari raya libur. Liburnya sampai kapan? Nah, harus segera disudahi liburnya. Dimulai kembali kegiatan menuntut ilmu. Ya, bahkan salah satu indikasi berhasilnya kita di dalam Ramadan, kita digembleng oleh Allah di madrasah Ramadan, itu berpengaruh kepada jiwa kita, ada bekas-bekasnya, ada pengaruh-pengaruh positifnya. Apa? Dari nilai-nilai ketakwaan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dibawa juga di bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan kita begitu giat beribadah kepada Allah, sholatnya yang wajib, yang sunnah. Bahkan di bulan Ramadan banyak juga kajian-kajian, ya kan? Di taraweh ada sebagian juga di situ disampaikan penyampaian ilmu dalam kultum-kultum.
Belum lagi ada kuliah subuh, belum lagi ada kajian menjelang berbuka puasa, ya. Nah, maka jiwa semangat kita dalam talabul ilmi juga di bulan-bulan yang lainnya kita munculkan, hidupkan. Nah, makanya di bulan Syawal ini yang memang bulan persis setelah Ramadan, ya, kita mulai kembali pengajiannya. Ya, sehingga terus kemudian kita hidupkan semangat ibadah di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Ya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ajal kita. Insya Allah itu adalah hidup yang diberkahi. Dan itu kita telah meraih sebuah kesuksesan yang hakiki, kemenangan puncak. Sehingga dengan sebab itu Allah merahmati kita dan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Dan dengan sebab itulah kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan dalam bingkai Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah. Kalau tidak salah pembahasan kita terakhir sebelum Ramadan, ya, membahas tentang ahamiyatut tauhid, urgensitas, pentingnya tauhid. Di antaranya yang telah kita sampaikan sebagiannya. Pertama, Allah menciptakan alam semesta ini untuk terselenggaranya ibadah hamba-hambanya, yaitu jin dan manusia, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pangkal dari beribadah serta landasan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika nanti di akhir zaman, ya, tidak ada manusia yang beriman kepada Allah. Bahkan tidak ada satupun lisan yang mengucapkan Allah, Allah. Karena memang ketika itu tersisa orang-orang beriman, tetapi kemudian Allah menghembuskan angin yang lembut yang menerpa ketiak-ketiak mereka. Dan ketika mengena ketiak-ketiak mereka, mereka mati. Sehingga yang tampil di muka bumi ini, di kolong langit ini hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir, orang musyrik. Tidak mentauhidkan Allah, bahkan tidak mengenal Allah. Maka setelah itu kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala penghancuran alam semesta yang diawali dengan tiupan penggoncangan alam semesta. Maka dapat kita simpulkan seakan kalau sudah di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang mentauhidkan Allah, nggak ada gunanya Allah membiarkan alam semesta ini tetap eksis, tetap ada. Karena memang Allah menciptakan alam semesta seisinya untuk mentauhidkannya. Ya, kalau hal tersebut sudah nihil, sudah tidak ada, apa artinya alam semesta ini? Nah, di sini menunjukkan betapa tingginya nilai tauhid ini. Alam semesta akan tetap eksis selama ada tauhid ditegakkan oleh manusia dan jin. Ketika tidak ada, maka Allah pun kemudian meniadakan alam semesta dengan kiamat besar. Ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul. Ya, mulai rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
hingga Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka risalah yang pertama dan utamanya adalah tentang tauhid. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus sebelum engkau Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Nah, jadi jelas tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin sekarang yang ketiga nih. Laqad 'allama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yabda'u da'watahum linnas bitauhid. Faqala li Mu'adzin hinama arsalahu ilal Yaman, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabat beliau agar mereka, para sahabat itu, memulai dakwah mereka ketika mengajak manusia kepada Islam, awali dengan penyampaian materi tauhid. Itu. Nah, kita juga begitu ya, kalau berdakwah, mengajari masyarakat, ya. Sistematika materi dakwah yang pertama tauhid. Jangan kemudian, mereka kan sudah beragama Islam Pak, pasti sudah beres Pak tauhidnya. Iya, belum tentu. Kalau sudah beres setelah diajarkan tauhid sesuai, alhamdulillah. Tapi mungkin ada di sana sini yang belum benar di dalam bertauhid, maka tetap perlu diajarkan tentang tauhid. Tidak sedikit di antara kaum muslimin, mereka masih sedikit ilmunya mengenai tauhid. Mereka masih sedikit ilmunya tentang perusak tauhid, yaitu syirik. Sehingga adalah sebagian di antara kaum muslimin, karena mungkin belum tahu, masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini. Maka tetap sistematika di dalam menyampaikan materi-materi Islam dalam dakwah. Yang pertama, tauhid. Nah, apalagi kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jasa para ulama Ahlus Sunnah yang mereka telah mengarang atau menulis kitab-kitab yang membahas tentang tauhid secara ilmiah dan juga sistematis. Kita bisa mempelajarinya, kemudian kita bisa menyampaikannya. Baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa kita, ya, sudah diterjemahkan. Atau sebagian dari para ustadz kita menulis dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Atau mungkin bahasa Jawa, bahasa daerah. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang alim dan juga seorang sahabat yang faqih. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian ingin mengetahui tentang perkara halal dan haram dalam Islam, tanya kepada pemuda ini. Beliau menunjuk kepada Mu'adz bin Jabal.
Kemudian di sini dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kaum muslimin dengan pemerintahannya itu ada program untuk mengutus, mengirim seorang juru dakwah ke negara lain atau ke tempat yang lain, supaya lebih tersebar rahmat Allah. Sebesar-besar rahmat Allah di alam semesta ini dakwah yang menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia mendapatkan petunjuk, ada pelita yang menerangi kehidupan mereka, mengenal kebaikan. Di dunia mereka mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, dan demikian kelak di akhirat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka dakwah Islam, pengajaran Islam, ilmu Islam, rahmat Allah yang paling besar di alam semesta ini. Maka ketika diutusnya seorang dai menyampaikan agama Islam, ajaran Islam, sungguh telah tersampaikan rahmat Allah yang besar melalui orang tersebut. Ya. Rasulullah melakukan itu. Memilih dari sekian para sahabat yang alim, yang sudah memiliki cukup ilmu. Ya, di antaranya Mu'ad bin Jabal ini. Dan dalam riwayat atau dalam hadisnya ya, kalau kita baca lebih lengkap lagi, sebelum Mu'ad bin Jabal berangkat ke negeri Yaman, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal sebagai pembekalan. Kalau dalam istilah sekarang, ibaratnya pasukan yang akan dikirim itu diberi briefing dulu gitu. Kata Nabi SAW kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, kamu akan mendatangi satu negeri di mana mayoritas mereka itu memeluk agama Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Bukan main ini, bukan hal yang ringan ini. Yang akan dihadapi oleh Mu'ad bin Jabal ini bukanlah orang-orang yang tidak mengenal agama samawi sama sekali, sudah, tetapi mereka menyimpang. Sebagaimana penyimpangan itu telah diketahui sepeninggal nabi-nabi mereka. Dari ajaran Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, dan dari ajaran Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Tentu di sana ada pendeta-pendeta, ada ulama-ulama mereka, yang mereka juga memegang kitab yang sebagiannya, bahkan sebagian besarnya sudah diselewengkan, yaitu Taurat dan Injil. Maka Mu'ad bin Jabal dengan penjelasan singkat dari Nabi SAW itu menjelaskan tentang seperti apa kaum yang akan beliau datangi. Mu'ad akan bersiap-siap gitu. Persiapan ilmu, kira-kira subhat-subhat, argumentasi yang biasa dilontarkan oleh ahlul kitab itu apa saja, disiapkan jawabannya. Dalam Al-Quran sudah lengkap itu bantahan terhadap ahlul kitab. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah An-Nisa, Surah Maryam. Penuh itu pembahasan tentang hakikat agama Yahudi Nasrani yang sudah menyeleweng itu. Ya. Nah ini Nabi SAW seorang yang bijak. Sebelum mengutus ini dikasih penjelasan dulu, supaya ada persiapan. Ya, kemudian pesan Nabi SAW, dan ini yang sangat penting ya, kepada Mu'ad bin Jabal itu tadi, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain ila an yuwahhidullah. Kata beliau kepada Mu'ad bin Jabal, maka hendaknya materi
yang pertama-tama engkau sampaikan kepada mereka itu materi tentang syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat ila an yuwahhidullah. Kamu ajarkan kepada mereka tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seterusnya Nabi SAW, jika kamu sudah menyampaikan tauhid, mereka memahaminya, sampaikan berikutnya apa? Allah memfardukan untuk mereka sholat 5 waktu. Nah, jadi sistematis gitu. Setelah masalah sholat, sampaikan tentang masalah apa? Ada zakat dan seterusnya dari syariat Islam ini. Nah, ini menunjukkan urgensitas pentingnya masalah tauhid ini. Dan tauhid ini merupakan landasan dalam penegakan syariat, landasan dalam melaksanakan syariat, landasan dalam beramal soleh. Makanya kalau kita perhatikan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang amal soleh, biasanya diawali dengan beriman. Yeah. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Tuh. Kenapa sebelum amal soleh ini didahului dengan iman? Iman yang utama apa? Tauhid. Itu menunjukkan sebelum beramal soleh, tauhid dulu. Itu menunjukkan amal soleh itu harus dilandasi dengan tauhid. Karena kalau tidak dilandasi dengan tauhid, tidak menjadi amal soleh. Bagaimana orang ya, dia berbuat baiklah sama orang lain, tapi tidak mentauhidkan Allah, maka kebaikannya tidak ada nilai pahalanya. Ya, seakan tauhid ini kalau boleh diibaratkan seperti tampungan yang menampung air, katakan begitu. Tandon yang menampung air. Kalau air itu kemudian kita kucurkan, tidak ada penampungnya, ya bablas, gak tersisa. Atau kita yang sudah beragama Islam itu perlu mengoreksi, mengevaluasi tauhid kita, sudah benar apa belum. Barangkali ada kebocoran di sana sini. Ibaratnya seperti tandon, sudah ada tandonnya, ternyata ada yang bocor. Dikasih air sebanyak apapun gak tersisa. Karena apa? Bocor, airnya juga bablas. Ya. Nah, jadi ini penting masalah ini, masalah tauhid ini. Ya, maka kita pelajari kajian-kajian bertemakan tauhid. Apalagi yang sifatnya itu sistematis gitu, runtut. Tartib. Baik belajar secara offline itu yang lebih baik, atau mungkin yang online. Ada rekan kita Ustadz Dr. Abdullah Rai, itu kakak kelas saya dulu di pondok ya. Ya, beliau membentuk satu kajian secara online di mungkin di seluruh wilayah Indonesia ini melalui iya HSI-nya itu. Nah itu kan kajian tauhid itu. Betul nggak? Iya, secara runtut itu. Dan mungkin ada buku atau kitab panduannya, silabusnya. Dan bahkan seperti pengajaran di bangku kuliah gitu, ada ujian-ujian, imtihan-imtihan, menjawab soal dan sebagainya, kasih nilai ya gitu. Ini sangat bagus untuk diikuti dan cukup efektif. Terutama bagi kita yang mungkin usianya sudah cukup tua, yang dulu nggak sempat mondok, paling-paling bisanya pondoknya di pondok perumahan, pondok apa, pondok Indah Permai, atau itu bukan pondok pesantren. Maka mohon maaf ya, tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Jangan menyesali nasib lah ya. Yang penting bagaimana sekarang ini. Tuh ketun saya ya, namanya memang menyesal itu tidak ada yang di depan, mesti di belakang. Ada menyesal yang di depan. Bagaimana? Orang itu jalan, di belakangnya dia bawa kambing, dia diseruduk dari belakang lah, dia mengatakan nyesal saya di depan. Nah itu baru nyesal di depan.
Nyesel biasanya di belakang, ya kan? Nah, tapi nggak usah lah berlebih-lebihan dalam penyesalan ya. Tidak ada kata terlambat. Kita tahu ya, para sahabat saja kebanyakan ya sudah tua-tua masuk Islam karena baru memang tersampaikan Islam. Nabi Muhammad SAW pun baru mengenal Islam ketika beliau usia 40 tahun. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Allah menjumpai engkau Muhammad dolan tersesat, fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepada engkau Muhammad. Tuh. Jadi nggak ada kata terlambat. Iya. Makanya segera kita mencambuk diri untuk segera belajar dengan serius sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal. Nah, ini dalam rangka menyambut kewajiban dari Allah berupa mempelajari dan mengamalkan tauhid sebagai setinggi-tinggi ilmu dalam Islam. Sehingga kita berada di barisan hamba-hamba Allah al-muwahhid hunafa, hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, hamba-hamba Allah yang hanif. Dan itu menjadi bekal utama kita memasuki alam akhirat. Dan nanti kita akan sampaikan di sini fadilatut tauhid, keutamaan tauhid. Yeah. Kemudian yang keempat, inna tauhida yatamassalu fi syahadati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wa la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah wa hiya allati yudkhilu bihal kuffar al-islam li'annaha miftahul jannah wa tudkhilu sahibahal jannah idza lam yungkidha bi amalihi. Sesungguhnya tauhid ini tersimpul pada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yaitu rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat, syahadatu tauhid, syahadatu rasul. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, ini terjemahan yang paling tepat ya. Jadi terjemahan di kalangan kita itu biasanya berbunyi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menurut penelitian para ulama masih kurang sempurna. Lebih sempurna lagi begini, tidak ada Tuhan yang benar. Nah, tidak ada sesembahan yang sejati. Tidak ada sesembahan yang hak. Nah, itulah kurang lebih begitu. Kecuali Allah. Nah, jadi ada tambahan bihaqqin. Itu lebih sempurna. Karena kalau tidak ada tambahan bihaqqin ini ya kurang sempurna. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan itu ya Tuhan banyak. Allah pun di dalam Al-Quran menyebut Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah sebagai Tuhan juga. Yang disebut dengan aliha. Aliha, jamak dari ilah. Ya, jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah ya masih kurang sesuai dengan faktanya di lapangan. Karena apa? Ada makhluk-makhluk yang dipertuhan oleh orang-orang yang musyrik. Ya, ada yang menyembah api, apinya jadi Tuhan mereka. Ada yang menyembah matahari, mataharinya jadi Tuhan mereka. Sampai ada yang menyembah sapi. Ya. Makanya kita ketika Idul Adha dan hari Tasyrik menyembelih sapi, kambing, ya, mereka korban perasaannya. Karena apa? Ya Tuhannya sembelih lah itu. Ya.
Ada yang menyembah yang lain-lain juga. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan, ya ada juga Tuhan. Cuma itu Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan-Tuhan batil. Makanya lebih spesifik disebut tidak ada sesembahan yang benar. Ya kan? Bukan tidak ada sesembahan sama sekali. Tidak ada sesembahan yang benar. Ya. Karena sesembahan itu ada dua. Ada sesembahan yang tidak benar atau palsu dan itu banyak. Ada sesembahan yang benar, sejati, yaitu hanya Allah saja satu, ahad satu. Gitu. Nah, maka yang lebih sempurna tadi terjemahannya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang sesungguhnya, yang sejati, kecuali Allah. Itu tidak bisa lagi dibantah kalau itu sudah. Ya. Nah, demikian juga makna dari syahadatul Rasul Muhammadun Rasulullah, yaitu apa? Wala ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada ibadah, tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita setelah mengetahui sesembahan yang hak itu hanya Allah, berarti tugas kita berikutnya apa? Menyembah Allah. Nah, menyembah itu bagaimana? Seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, jangan ngarang-ngarang sendiri gitu. Ya. Jangan kemudian berkreasi sendiri. Nah, kita harus belajar berguru kepada seseorang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan cara beribadah kepadanya. Dan itu hanya satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma karena kita tidak sezaman dengan beliau dan tentu tidak ketemu dengan beliau, tidak bisa belajar langsung kepada beliau. Belajarnya secara tidak langsung. Dan itu sama saja. Asalkan memang ilmu-ilmunya itu otentik, nyambung sampai kepada Nabi SAW melalui kabar yang terpercaya, melalui riwayat yang sahih. Itu. Setidaknya dalam istilah ilmu hadis, riwayatnya hasan, tidak doif, apalagi palsu. Iya. Makanya tentang masalah solat, Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Nah, ini ada sebagian orang membantah nih. Loh, kita kan gak sezaman dengan Nabi. Oh, jauh zamannya dengan Nabi. Apalagi kita ketemu Nabi, kita enggak. Bagaimana kita sholat seperti kita ngelihat Nabi sholat? Ini gak mungkin. Nah, jawabannya apa? Kita wakilkan kepada generasi-generasi yang sampai kepada Nabi. Gitu loh. Melalui apa? Kita telusuri dari riwayat-riwayat. Di kitab-kitab hadis yang telah dicantumkan oleh para ulama hadis. Ada yang namanya sanad, kayak gitu. Ya kan? Nah, sanad yang pertama yaitu Imam Bukhari misalnya, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, lalu naik ke gurunya, naik lagi ke gurunya, ke gurunya, ke atba'ut tabi'in, ke tabi'in, ke sahabat. Nah, sahabat itulah yang menyaksikan dan mendapatkan pengajaran langsung tentang sholatnya Nabi SAW. Itu juga sama saja. Ya, seperti itu. Nah. Berikutnya, dan hal itulah yang memasukkan dengannya orang-orang kafir kepada Islam. Gerbang ya rumah besar Islam ini adalah dua kalimat syahadat. Ucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati.
Dan setelah itu jalankan konsekuensinya. Udah jadi seorang muslim gitu. Nggak sulit kan? Gampang ya? Gampang. Sehingga seseorang itu yang statusnya awalnya kafir berubah jadi apa? Muslim. Iya. Yang tadinya kafir jadi apa? Muslim. Nah. Kemudian sesungguhnya syahadat la ilaha illallah dan sekaligus konsekuensinya syahadatul rasul tadi itu miftahul jannah, kunci pembuka surga, kunci pembuka pintu gerbang surga. Nah, surga itu ada pintunya dan tertutup, terkunci. Mana mungkin kita bisa menerobosnya? Mana mungkin kita bisa langsung masuk ke dalamnya? Harus melalui pintunya, setelah pintunya dibuka. Pembukanya itu kunci. Kuncinya apa? Tauhid la ilaha illallah. Dan akan memasukkan si pemilik syahadat tadi ke dalam surga jika memang tauhidnya itu tidak dibatalkan dengan pembatal-pembatalnya. Nah, ini penjelasan singkatnya seperti itu. Kita hidup itu gitu. Harus paham. Dan kepahaman tentang masalah ini sangat penting sekali. Karena apa? Berkaitan dengan nasib hidup kita. Jadi kalau kita ngaji, belajar ilmu agama Islam itu bukan kita hanya membahas teori, wacana, wawasan, bukan. Dengan kata lain sesungguhnya membahas nasib kita. Karena kita hidup kan bukan hanya di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Mas Guru, Anda hidup itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga hidup di alam setelahnya. Setelah dunia ada alam barzah. Setelah alam barzah, alam akhirat. Hingga terakhirnya sorga atau neraka, kan gitu. Masya Allah, ini perjalanan hidup manusia ini sungguh dahsyat, sungguh begitu serius ya. Makanya kita di kehidupan dunia yang singkat ini jangan terlalu banyak guyonannya. Jangan terlalu banyak berleha-leha dan bersantai-santai. Harus mencurahkan segenap kesungguhan. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekat kepada agamanya. Bagaimana? Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, memahaminya, mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah jalan hidup yang benar. Nah ya Pak, Ibu sekalian ya, kata para ulama, seorang manusia itu dalam hidupnya wajib setidaknya melakukan 3 hal. Pertama, berilmu. Maksudnya berilmu, ilmu Islam. Al-Quran, As-Sunnah, pelajari. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, dakwahkan, sampaikan kepada yang lain. Itu tugas kita. Tugas pokok kita, 3. Nah, mari kita mengevaluasi diri kita dalam masalah mengerjakan 3 tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi juga, sesama hamba Allah sama ya. Yang sama mengharap surga dan merasa takut dengan neraka. Mari kita bahu-membahu untuk melaksanakan 3 tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu. Berilmu, menuntut ilmu, mengamalkan, mendakwahkan. Insya Allah hidup kita ini akan diberkahi oleh Allah dan kita akan meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia hingga di akhirat kelak. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima,
Sungguh orang-orang kafir Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan, harta, demikian juga istri-istri, para wanita, dan yang lain-lainnya dari perhiasan dunia, dengan satu kompensasi atau satu balasan dari Nabi. Nabi meninggalkan dakwah tauhid. Nabi jangan mengkritisi keyakinan mereka dan ibadah mereka kepada berhala-berhala. Ya. Tapi Nabi SAW tidak bergeming sama sekali, tidak menoleh tawaran mereka itu. Hingga sampai sebagian pemuka Quraisy ini datang kepada paman Nabi yang sangat Nabi cintai, dan paman ini juga dianggap seperti orang tuanya, yaitu Abu Thalib. Ya, siapa tahu melalui pamannya ini Nabi Muhammad, kata mereka, tidak menyebut Nabi, tidak mengakui Nabi kok. Muhammad ini dia tidak akan mendakwahkan tauhid nih, tidak akan mengkritisi akidah keyakinan kita. Datanglah mereka kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib juga, ya karena dia juga seorang tokoh dari kalangan mereka Quraisy, ya menampunglah keinginan mereka. Lalu kemudian beliau memanggil keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikan keinginan pemuka-pemuka Quraisy itu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau, wahai paman, andaikan di tangan kananku diletakkan matahari, di tangan kiriku diletakkan bulan, saya tidak akan menghentikan dakwah tauhid. Jangankan cuma tawaran jabatan, kekuasaan, wanita, ataupun yang lain. Ini matahari, bulan diletakkan di kedua tanganku, saya tidak akan menghentikan dakwah tauhid. Ini adalah risalah dari Allah yang memiliki matahari dan bulan dan memiliki alam semesta seisinya. Dan alam semesta seisinya diciptakan untuk tauhid. Ya, jadi menunjukkan keagungan apa? Tauhid. Ya. Balis tamarra fi da'wati. Nabi terus saja mendakwahkan tauhid. Yatahammalul adha ma sahabatihi. Beliau menanggung segala derita dan beratnya resiko yang diterima karena mendakwahkan tauhid, hingga akhirnya dakwah tauhid meraih kemenangan. Setelah salah satu asyara aman, 13 tahun di Mekah mendakwahkan tauhid, lalu Nabi hijrah ke Madinah, hingga kemudian pada tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Dihancurkanlah berhala-berhala, terutama yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitarnya. Banyak orang-orang musyrik berbondong-bondong masuk Islam, termasuk pemuka mereka yaitu Abu Sufyan. Nah, demikian sejarahnya. Sehingga ketika Nabi SAW memasuki Mekah, memasuki jantung kota Mekah dan memerintahkan sebagian panglimanya menghancurkan dari berhala-berhala, Nabi mengumandangkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 81, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Sementara ini dulu, karena sudah terdengar adzan Isya, dikumandangkan insya Allah di masjid ini adzan Isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit lagi karena ini kita akan selesaikan bab yang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemudian poin yang ke-6 disebutkan di sini, at-tauhid wadhifatul muslim fil hayah. Tauhid ini tugas seorang muslim dalam kehidupan ini. Fayabda'u hayatahu bitauhid. Maka dia memulai kehidupannya dengan tauhid. Dia balik, sudah mulai start, amalnya dicatat oleh Allah, baik maupun buruknya. Maka apa? Tauhid itu yang diutamakan, didahulukan. Dia harus paham tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Dia harus pelajari sejak dini tentang ilmu tauhid.
Makanya lafad-lafad adzan kan tauhid dulu kan, baru setelah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru kemudian hayya 'alas shalah. Jadi diawali dengan tauhid. Wa yuwaddi'uha bitauhid. Dan juga mengakhiri hidup di dunia dengan kalimat tauhid. Selamat tinggal dengan dunia ini dengan kalimat tauhid. Makanya talqin itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW cuma satu lafaz saja, yaitu lafaz tauhid. La ilaha illallah. Jangan lafaz yang lain. Kata Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah, tuntunlah orang yang mau mati. Ya, mauta itu bukan sudah mati, mau mati. Ya, yang sudah mendekati naza atau mendekati sakaratul maut. Ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lain. Ada sebagian orang malah, ayo Pak, memperbanyak istighfar Pak, supaya dosa-dosa apa? Diampuni. Nah, itu keliru. Istighfar lah, orangnya nggak pernah ngaji, malah ngucapkannya bukan astagfirullah lagi, malah istighfar lah, keliru lagi. Iya. Nah, ada lagi yang mengajari ucapkan Allah saja ini belum dikatakan tauhid. Karena tidak ada penegasan. Sebab orang-orang musyrikin Arab juga mengakui Allah itu salah satu dari Tuhan mereka. Iya. Tauhid itu terletak pada kalimat la ilaha illallah. Lengkap. Ya Pak, khawatirnya nanti Pak belum selesai mengucapkannya udah mati gimana? Misalnya la ilaha mati gimana hukumnya? Iya. Maka jawabannya apa? Ikuti perintah Nabi SAW. Jangan kita merasa pinter dari Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan mentalkin dengan la ilaha illallah secara lengkap, itu wahyu dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita sudah berniat dan bertekad untuk mengucapkan kalimat secara sempurna. Cuma mungkin tidak sampai sempurna karena keburu meninggal, itu namanya udzur yang dibolehkan oleh syariat. Sama dengan orang sholat, di tengah sholat meninggal dunia, dia dihukumi sholat sempurna. Iya gitu. Jadi tidak ada masalah kita ucapkan kalimat tauhid secara lengkap dan sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Ya. Nah, itu kalimat yang terakhir. Bahkan sebagian ulama mengatakan hendaknya itu kalimat terakhir. Sebelum dia dicabut nyawanya oleh malakul maut. Karena boleh jadi seseorang dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma terpending dengan ucapan lain. Misalnya ada orang mau meninggal, di sampingnya mungkin anaknya mentalkini la ilaha illallah, diikuti la. Kemudian setelah itu datang anak yang lain. Assalamualaikum, oh bapak, aduh nangis dia. Nah, bapaknya akhirnya memperhatikan anaknya yang baru datang itu kan. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang lain. Nah ini kata para ulama, sambung lagi ngucapin apa? La ilaha illallah. Supaya yang terakhirnya memang apa? La ilaha illallah. Nah gitu. Sehingga sebagaimana Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, artinya ucapan yang bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja, tapi dia memang sepanjang hidupnya sudah memahami makna la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya dan tidak jatuh dalam pembatalnya. Itulah yang dijamin dakhalal jannah, masuk
ke dalam surga. Masya Allah. Semoga kita, terutama yang memang cinta mempelajari ilmu tauhid, meninggal di atas tauhid. Lisannya dibasahi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya jangan merasa bosan belajar tauhid. Lalu dia mengatakan, lah pelajaran tauhid paling gitu-gitu aja. Wah, jangan seperti itu, jangan meremehkan sesuatu yang agung ya. Khawatirnya nanti membuat Allah murka. Sehingga Allah tidak menganugerahkan kepadanya penghujung hidupnya dengan kalimat tauhid. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Ya, ternyata kalau kita pelajari ilmu tauhid ya masih luas, masih panjang, masih dalam. Kita mungkin baru di permukaannya, ya. Begitu. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan, ya. Wadifatuhu fil hayah iqamatut tauhid. Tugasnya dia dalam hidup ini menegakkan tauhid. Wa da'watu ila tauhid, mendakwahkan tauhid. Li'anna tauhid yuwahhidul mu'minin. Karena tauhid itu dapat menyatukan orang-orang yang beriman. Nah, namanya tauhid kan dari kalimat wahhada yuwahhidu. Artinya apa? Menyatukan itu. Iya, menyatukan kalimat tauhid itu. Jadi di antara kunci kalau kaum muslimin ingin meraih persatuan dan kesatuan, harus mereka kembali kepada nilai tauhid yang benar. Karena tauhid akan dapat menyatukan mereka. Wa yajma'uhum 'alal kalimati tauhid, dan akan mengumpulkan mereka di atas kalimat tauhid. Terakhir penulis mengatakan begini, fanas'alullaha an yaj'ala kalimat tauhidi akhiru kalamina minad dunya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir ucapan kita di kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Cintai tauhid, cintai tauhid, cintai ilmu tauhid, laksanakan konsekuensinya. Ya, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan melalui tauhid ini kepada kita. Ya, ini saja yang mungkin dapat kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Semoga terutama yang hadir di Masjid Muhajirin ini pada kesempatan malam hari ini dengan niat yang ikhlas insya Allah, dengan semangat cinta kepada Allah ya. Allah berikan pahala yang besar. Allah berkahi panjenengan dan juga saya ya. Dan Allah anugerahkan kepada kita istiqomah ya di atas tauhid ya. Dan semoga dengan hal itu kita semua selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada pertanyaan? Iya. Iya, benar itu. Sebenarnya bukan hanya kita yang harus mengkondisikan. Ya. Semua orang yang hadir dekat dengan orang yang sedang naza, yang sedang mendekati kematian, harus mengkondisikan diri-diri mereka masing-masing dong, ya kan? Jangan gaduh, jangan riuh gemuruh. Ya. Nah, keluarga-keluarga juga begitulah, jangan didahulukan menangisnya. Ya, menangisnya nanti aja kalau sudah meninggal ya. Dengan tangisan yang juga tidak keras ya. Yang terpenting dan ini bermanfaat untuk orang yang mendekati kematiannya, ya dia dapat mengucapkan kalimat tauhid tadi melalui talqin. Ini tentunya ketika yang mau meninggal dalam keadaan sadar. Kalau kondisi koma ya sudahlah, didoakan saja. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahannya, kan gitu. Kan sudah tidak connect kalau sudah koma. Ya. Hingga akhirnya sampai pada titik kan gitu. Setelah koma kan apa? Titik, ya. Meninggal kan gitu. Ya. Jadi artinya seseorang yang
masih kontrol pikirannya, masih sadar dan mendengar. Ya, nah itu yang bisa kita bantu dengan kita menuntunnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang disebut dengan istilah talqin tadi. Jadi jawaban tadi, iya sebenarnya bukan hanya kita ya, yang lain-lain juga harus mengkondisikan, harus ngerti gitu loh. Jangan ramai, jangan gaduh, ya. Diam, hening suasana gitu loh ya, harusnya begitu. Ya perhatikan ya. Nah, dan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kata Nabi SAW dalam hadis ya, hendaknya kalian berkata-kata yang baik ketika pertama menjenguk orang sakit. Ya. Yang kedua menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Kenapa? Karena para malaikat siap mengamini. Oh bayangkan. Lah kalau ucapan-ucapan yang buruk diamini oleh malaikat gimana? Hati-hati ya, menjenguk orang sakit. Ya kalimat-kalimat yang sifatnya memberikan motivasi. Supaya dia sabar, supaya dia itu tetap berhusnudon kepada Allah. Berharap kesembuhan dari Allah. Kasih semangat untuk sembuh, untuk sehat. Jangan kemudian kalimat-kalimat yang gak baik. Sampean loropo iki, diabetes. Waduh, tadi pagi tetangga saya meninggal karena diabetes. Waduh ya, iya insya Allah mungkin lebih mempercepat itu. Ya, kalimatnya yang baik-baik ya. Dan kata para ulama menasehatkan kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu lama. Kecuali kalau si sakit minta kita lama di situ karena teman akrabnya mungkin. Ya, jadi yang sakit dijenguk malah terbebani dengan yang menjenguk. Karena apa? Lama. Belum lagi nanti ada rombongan berikutnya. Yang sakit juga sungkan kalau nggak ngomong, harus menjawab, harus bercerita. Aduh capek dia. Gitu, iya. Dan kalau membawa oleh-oleh buat yang sakit itu, yang terbaik itu uang kalau ada. Karena uang itu serbaguna. Jangan semuanya seragam, bawa roti tawar sama susu. Itu sampai di rumah sakit yang opname, yang berkunjung semuanya bawa roti tawar dan tidak bisa ditawar-tawar ya. Kan gitu, masa ditolak udah bawa aja, enggak juga ya diterima ya. Roti tawar sama susu, akhirnya di dalam lemarinya numpuk itu roti tawar sama susu kaleng. Itu nanti yang menikmati loh, bukan orang yang sakit. Ya yang sehat-sehat. Orang yang sakit itu lidahnya pahit, minum apapun, makan apapun. Maka yang terbaik uang, karena apa? Uang itu serbaguna. Gitu. Nah, jadi begitulah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadiri orang yang mau meninggal dunia. Jangan mengucapkan yang jelek-jelek. Lebih baik diam, sebagiannya mentalkin. Nah itu. Sebagiannya mentalkin. Nah, karena malaikat di situ hadir, siap mengamini gitu loh. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, ketika Nabi mendatangi seorang pemuda yang akan meninggal, menasehatkan kepada pemuda itu untuk menghadirkan perasaan khauf dan roja. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada si pemuda itu yang mau meninggal, perasaan apa yang sekarang ada pada dirimu wahai pemuda? Kata pemuda ini, saya takut akan dosa-dosa saya, takut murka Allah, tapi saya mengharap rahmat dan surganya. Kata Nabi SAW, niscaya Allah akan menghindarkan apa yang kamu takutkan dan Allah akan mengabulkan apa yang kamu harapkan. Nah, makanya ini bekal kalau kita matinya tidak mendadak ya, itu hadirkan khauf dan roja. Tapi kalau matinya mendadak kayaknya ya gak sempat, mungkin kacau kan, misalnya di lalu lintas ketabrak meninggal, itu kan memang ya cepat sekali itu ya prosesnya. Artinya yang sedang sakit, dia masih bisa berpikir, maka munculkan khauf roja. Jangan khauf saja, Luar biasa ya. Itu juga mungkin ya kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan, menjawab pertanyaan Mas Guru.
Ya, cukup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.